Demokrasi sejati menempatkan rakyat sebagai penentu arah pembangunan. Bung Karno mengingatkan bahwa kekuatan bangsa ada pada rakyatnya, pada kesempatan untuk ikut menentukan kebijakan yang menyentuh kehidupan mereka. Namun selama ini, ruang itu belum penuh. Partisipasi warga sering berhenti di tahap perencanaan seperti musrenbang, sementara evaluasi program masih dilakukan secara internal. Padahal di tahap evaluasilah, warga bisa menilai apakah program benar-benar bermanfaat. Kita membutuhkan ruang yang lebih terbuka dan bermakna bagi warga untuk menilai program. Itulah yang dihadirkan program review. Melalui program review, warga tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi berperan langsung mengevaluasi program pemerintah. Ini cara baru membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat, belajar dan memperbaiki diri bersama demi perubahan yang lebih baik. 日本の ODA の支援を受けて、構想日本ではインドネシアへプログラムレビューを導入するプロジェクトを足掛け5年進めてまいりました。すでに9つの自治体で実施がされており、今後さらに多くの自治体で実施されることが予定されております。これひとえにですね、インドネシア国内務省、バペナス、オープンガバメントインドネシアの各省庁の皆様、さらには、各自治体の首長、職員の皆さんのお力添えがあってからこそでございます。また、現地パートナーの強力なパートナーシップを持っているヤヤサン・ヌサンタラ・スジャティの皆さん、そしてアルトラシーの皆さんなど現地 NGO の皆さんもこの場を借りて深く御礼申し上げます。この日本で始まったプログラムレビューですが、インドネシアでは独自の進化を遂げております。もしかしたら日本よりも進んでいるかもしれません。私たちはこのプログラムレビューがですね、インドネシアの行政の健全化であったり、あとは透明性を担保したり、さらにはですね、何よりも無作為抽出で集まった市民参加というものが、かなり推進されると思っておりますので、ぜひ引き続きですね、ご注目いただいてよろしくお願い申し上げます。Pada tahun 2022 sampai 2024, program review telah diimplementasikan di berbagai daerah, yaitu di Kelurahan Sriharjo, Kelurahan Guosari, Kabupaten Bantul, Kota Surabaya, dan Kabupaten Sinjai. Total ada 19 program yang telah direview. Pada tahun 2025, selain dilaksanakan di daerah-daerah yang pernah melaksanakannya, juga direplikasi di daerah-daerah baru, yaitu di Kabupaten Lampung Utara dan Kota Pekalongan. Selain itu, pada tanggal 12 September 2025, pilot project program review tingkat nasional dilaksanakan di BSKDN Kemendagri. Pelaksanaan program review di Indonesia lahir dari kerjasama lintas pihak antara mitra internasional, Koso Nippon dari Jepang, dan Yayasan Nusantara Sejati. Sejak tahun 2023, Yayasan Nusantara Sejati bermitra dengan Koso Nippon, yaitu lembaga think tank dari Jepang. Kedua lembaga ini memiliki visi dan misi yang sama, yaitu membantu pemerintah, termasuk pemerintah daerah, untuk mendorong peningkatan tata kelola dan partisipasi masyarakat. Koso Nippon membawa pengalaman dari Jepang, di mana mereka memfasilitasi pemerintah daerah di Jepang untuk melaksanakan program review, yaitu program yang melibatkan masyarakat untuk menilai atau mengevaluasi dampak dari program-program yang dilaksanakan pemerintah. Di Indonesia sudah ada beberapa pemerintah provinsi, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan satu kementerian menerapkan program review ini. Semoga ke depan dengan kerjasama ini kami dapat
mendorong semakin banyak pemerintah daerah dan pemerintah desa dan juga pemerintah pusat yang mengimplementasikan program review agar program-program yang dilaksanakan pemerintah benar-benar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Upaya replikasi program review di berbagai daerah di Indonesia mulai diperkuat sejak tahun 2024 melalui kerjasama antara Yayasan Nusantara Sejati dan Kementerian Dalam Negeri. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Kementerian Dalam Negeri menegaskan pentingnya program review sebagai model baru evaluasi program dan kebijakan pemerintah yang menempatkan partisipasi publik sebagai inti proses. Selama ini, evaluasi program pemerintah cenderung dilakukan secara internal dan sifatnya administratif. Program review yang telah dilaksanakan pada beberapa daerah dan merupakan bagian dari kerjasama BSKDN dan Koso Nippon telah hadir untuk memberikan cara pandang baru bahwa masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat dari setiap program pembangunan, tetapi juga bisa menjadi sebagai penilai dari program yang dijalankan. Program ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersifat partisipatif. Kami, BSKDN, melihat program review sebagai model evaluasi yang relevan dan sangat penting untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Dalam tahap pelaksanaannya, program review terus dilakukan penyempurnaan untuk dapat memberikan review yang baik atas seluruh program yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat hingga pemerintah daerah. Harapan kami, program review dapat menjadi praktek yang diterapkan secara lebih luas pada pemerintah daerah dan menjadi standar baru dalam mengevaluasi kebijakan publik ke depan. Dari pelaksanaan pilot project program review nasional, kami belajar bahwa sebesar apapun program, kalau ternyata tidak memberikan manfaat bagi masyarakat secara nyata, maka sebaiknya perlu dilakukan evaluasi. Bahkan tidak perlu dilanjutkan. Kita tahu bahwa pemerintah daerah sebenarnya sudah sangat menyadari dengan adanya program yang kurang berdampak, tapi belum punya mekanisme yang tepat untuk menghentikan. Nah, program review menghadirkan ruang baru untuk itu semua. Melalui program review, pemerintah justru menunjukkan keterbukaan. Masyarakat bisa melihat, bisa menilai, bahkan mengkritisi program pemerintah, termasuk terkait dengan anggarannya. Keterbukaan itu sangat penting, karena pemerintah tidak boleh menutup dirinya. Justru dengan transparansi dan partisipasi publik inilah kita bisa melangkah bersama menuju Indonesia Emas 2045. Program review menawarkan cara baru menilai program pemerintah secara transparan dan partisipatif. Kini, program review juga diusulkan masuk rencana aksi OGI ke-8 untuk memperkuat pemerintahan yang lebih terbuka dan melibatkan masyarakat. Kami sangat mengapresiasi program review yang telah dilaksanakan. Menurut kami program review adalah program yang sangat inovatif, di mana mengajak partisipasi seluruh masyarakat untuk memberikan penilaian terhadap program-program pemerintah dan menilai apakah efektif atau tidak. Dengan melakukan program review, artinya suara masyarakat memberikan input yang bermanfaat bagi program pemerintah, khususnya untuk perencanaan program ke depan. Selamat untuk Yayasan Nusantara Sejati, dan kami harap program review dapat direplikasi hingga ke seluruh Indonesia. Terima kasih. Sederhana, mudah, murah, dan berdampak. Itulah program review. Penyelenggaraan program review membutuhkan sedikitnya 5 unsur, yaitu panitia pelaksana, pengampu program, warga penilai, evaluator, dan moderator.
Panitia pelaksana adalah orang yang mempersiapkan dan mengorganisasi jalannya program review. Pengampu program merupakan penanggung jawab program yang dievaluasi. Warga penilai adalah warga yang dipilih secara acak untuk mengevaluasi program. Evaluator adalah orang kompeten dari luar lingkungan Pemda yang programnya akan dievaluasi. Moderator. Pelaksanaan program review membutuhkan satu orang moderator untuk memandu jalannya diskusi. Program review memiliki 3 instrumen. 1. Lembar informasi program (LIP) yang berisikan ringkasan program yang akan dievaluasi, termasuk dengan anggaran dan realisasinya. 2. Lembar evaluasi program (LEP) atau kertas suara yang akan digunakan warga penilai untuk memilih apakah programnya dilanjutkan tanpa perbaikan atau dilanjutkan dengan perbaikan atau tidak dilanjutkan. 3. Lembar rekapitulasi suara untuk menuliskan hasil voting warga penilai. Ada 13 tahapan dalam melaksanakan program review. 1. Pembentukan panitia pelaksana. 2. Pemilihan program yang direview. 3. Penyusunan lembar informasi program oleh pengampu program. 4. Pemilihan warga penilai. 5. Menghubungi warga penilai. 6. Pemilihan evaluator. 7. Pemilihan moderator. 8. Pelatihan bagi warga penilai. 9. Penjelasan bagi evaluator dan moderator. 10. Publikasi program review dan LIP kepada publik. 11. Gladi bersih. 12. Pelaksanaan program review. 13. Penyusunan laporan pelaksanaan. Dalam proses program review, warga penilai maupun evaluator dapat bertanya langsung kepada pengampu program. Sebuah terobosan yang memberi ruang kritik dan kejelasan bagi masyarakat. Tahapan ini membuat evaluasi tidak lagi sekedar formalitas, tetapi menjadi dialog nyata antara warga dan pemerintah. Tujuannya, 1. Memastikan suara masyarakat benar-benar menjadi dasar perbaikan kebijakan. Yang pertama dulu berkaitan dengan PMT misalnya. Untuk PMT lansia kita sudah di tahun berikutnya langsung kita anggarkan sesuai dengan rekomendasi program review, kita tambah sesuai dengan jumlah lansia yang ada di Sriharjo, meskipun belum setiap bulan bisa kita alokasikan gitu. Kemudian yang kedua itu yang kaitannya dengan penanggulangan balita stunting. Selain dengan PMT, kita kan punya beberapa strategi lain gitu. Salah satunya adalah kita mengundang dokter spesialis anak juga untuk cek gitu, untuk checking kondisi balita yang sesungguhnya. Kenapa kemudian anak ini kok stunting kayak gitu, anak ini kok kurang tingginya gitu, kurang berat badannya gitu. Apakah karena memang betul nggak mau makan atau ada flag atau ada apa gitu. Menurut kami selaku penyelenggara dan pengampu program dari Bapperida, evaluasi program ini sangat menarik ya untuk melihat sudut pandang masyarakat terhadap apa yang sudah kita lakukan. Kami selaku penyelenggara ataupun pengampu program ingin tahu apakah masyarakat itu benar-benar tahu dulu, kemudian apakah mereka menerima manfaatnya dan seberapa besar manfaatnya tersebut. Kalau memang belum, apa yang harus kami lakukan? Karena tidak hanya perencanaan yang perlu partisipatif, tapi di sini pelaksanaan pun perlu dievaluasi secara partisipatif. Karena keberhasilan pelaksanaan pembangunan itu tergantung seberapa besar masyarakat untuk menerima hal tersebut. Kalau menurut saya penting karena satu untuk review itu kan berarti pemahaman ulang tentang suatu program. Jadi ada evaluasi di situ sehingga suatu program itu berjalan
baik dan tidaknya ada yang menilai, sehingga itu transparansi dan sehingga bisa memprediksi program yang berikutnya atau mendapatkan perencanaan yang lebih optimal, sehingga kita bisa meningkatkan kualitas dari suatu program, sehingga apa yang kita harapkan bisa sesuai harapan dan bisa berjalan secara optimal dan bisa menjadikan suatu kolaborasi dari beberapa stakeholder atau bisa kolaborasi dari warga dan masyarakat. Kemudian mengikut sertakan warga itu juga perlu, sehingga warga merasa diperan ikut sertakan di dalam suatu program pemerintah. Program review adalah langkah kecil menuju demokrasi yang lebih substansial. Dengan dukungan semua pihak, masyarakat, pemerintah, dan mitra internasional, program review diharapkan dapat terus berkembang. Hingga setiap kebijakan benar-benar lahir dari suara rakyat untuk rakyat.